hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, alhamdulillah penyaluran manfaat sedekah berkah dari masjid untuk umat pada Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin bulan Oktober, yakni yang pertama sarapan pagi gratis untuk jamaah dan keluarga pasien berjumlah 1.550 bungkus. 1.550 bungkus. Adapun yang kedua, makan siang gratis untuk jamaah dan keluarga pasien berjumlah 1.970 bungkus, serta nasi berbuka puasa sunnah Senin dan Kamis berjumlah 225 bungkus. Mudah-mudahan kita doakan donatur yang telah menyisihkan hartanya untuk digunakan sedekah berkah Masjid Raudatul Jannah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian berikutnya tata laksana dan waktu pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, yakni tanggal 11 November 2022 adalah pukul 12.26 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Profesor Dr. Fauzi Saleh MA, Imam Dr. T. Yusriyadi SPBA, sedangkan muazin Ustadz Nasai MPD. Kepada demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, dipersilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Alhamdulillah, setelah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadirnya beliau sebagai rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 151 ada 4 fungsi hadirnya baginda sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kehidupan umat ini yang menghantarkan agar kita dapat bahagia dalam dunia dan bahagia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah fungsi yang pertama Allah sebutkan yatlu alaikum ayatina. Hadirnya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mentilawahkan kepada kalian ayat-ayat kami, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sebut kalimah tilawah menunjukkan bahawa bacaan itu mengandung makna. Sejak bacaan lafdiyah, bacaan ma'nawiyah dan bacaan tadabburiyah. Tidak hanya membaca lafaznya tapi juga membaca maknanya. Tidak hanya membaca maknanya tapi membawa kita ke alam tadabbur, melihat makna-makna di balik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana, kemampuan baca mereka tidak hanya pada ikatan lafaz, tapi lebih dari itu mereka bisa menyelami kandungan yang ada pada lafaz itu. Dan lebih dari itu, kemampuan membaca tadabbur di balik simbol-simbol yang ada. Mungkin bila ada yang sakit, itu adalah kita baca lafaznya sakit, tetapi ada maknanya, ada tadabburnya. Mungkin itu adalah sebagai tanda kekuasaan Allah yang memberikan kita satu bentuk pelajaran
agar dengan itu kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang tingkat bacanya sudah tinggi, setiap apapun yang Allah berikan kepadanya dibaca dengan penuh makna. Tidak ada sia-sia tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sangat mengagumkan orang yang beriman itu. In asabatu sarra fasyakara fakana khairan lahu, bila dia ditimpa kebaikan, kenikmatan, maka dia bersyukur, dan itu adalah satu kebaikan bagi dia. Wa in asabathu ad-dharra fasabara fakana khairan lahu, kalau dia ditimpa musibah, ditimpa bencana, maka dia bersabar, dan itu adalah satu kebaikan baginya. Bagi orang-orang yang beriman tidak ada yang tidak baik. Apapun yang Allah berikan kepadanya itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mampu membaca saja yang mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, baik ayat-ayat yang tersurat atau ayat-ayat yang tersirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukti orang-orang yang berakal itu adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Tanda-tanda orang berakal itu adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil dia berdiri, sambil dia duduk, sambil dia berbaring, dan dia bertafakkur akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Di penghujung tafakkur itu dia mengatakan, ma khalaqta hadza batilan, ya Allah, tidak ada sia-sia apapun yang kau ciptakan, hatta seekor nyamuk, hatta seekor lalat, ada maknanya. Yang makna itu tergantung kemampuan orang mampu membacanya. Jadi jemaah dirahmati Allah, itulah yatlu alaikum ayatin. Yang kedua, wa yuzakkikum. Fungsi Nabi yang kedua adalah at-tazkiyah. Makna tazkiyah takhliyah. Takhliyah, bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Orang yang berhati kotor tidak pernah meraih kebaikan. Orang yang berhati kotor tidak pernah merasakan kebahagiaan. Orang yang berhati tidak baik tidak akan pernah mencapai ketinggian dan kemuliaan. Takhliyah, kosongkan dari sifat-sifat yang kotor. Yang kedua, makna tazkiyah itu adalah tahliyah. Bila hati sudah bersih dari kotoran, maka warnailah dengan sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia, bisa memuliakan, bisa menghormati, bisa menghargai. Karena hanya orang yang mulia yang bisa memuliakan. Hanya orang-orang yang terhormat yang bisa menghormati. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mulia, masukkan dalam hati kita menjadi orang yang pandai memuliakan. Baginda sallallahu alaihi wasallam, idza marra 'ala sibyani fasallama alaihim. Nabi kalau melewati anak-anak kecil, beliau yang berikan salam kepada mereka. Bukan mereka yang berikan salam ke beliau, beliau yang memberikan salam kepada anak kecil. Apa maknanya? Nabi orang yang mulia, beliaulah yang pandai memuliakan siapapun orangnya itu. Jadi jemaah dirahmati Allah, hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam liutammima makarimal akhlak, untuk mengupgrade sifat karakter manusia. Karena nilai manusia itu ada pada karakternya, ada pada budi pekertinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak akan pernah lihat pada badanmu, tak pula pada hartamu. Allah lihat hatimu dan amalmu. Memperbaiki hati, kosongkan sifat-sifat yang tercela, isikan sifat-sifat yang mulia, otomatis kita akan diangkat derajat oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang mulia. Ketika orang-orang itu sudah mulia dalam dunia karena akhlaknya yang baik, maka dia pantas untuk masuk surga, karena di sana hanya orang-orang berbudi pekerti baiklah yang bisa masuk ke sana. Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Jadi yang paling banyak amal yang bisa memasukkan orang ke dalam surga, yang pertama adalah takwa kepada Allah, hubungan vertikal. Yang kedua husnul khuluq, akhlak yang baik dalam hubungan horizontal kepada sesama manusia. Jadi itu jemaah dirahmati Allah, tiket yang paling besar untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu orang-orang di sana, waqilan salaman salama, ketemu ucapan yang terucap, ucapan yang terdengar, salaman salama, salam sejahtera, bahagia kepada sesamanya. Itulah tanda-tanda orang-orang yang menghuni surga. Jadi tanda-tanda itu akan nampak dalam kehidupan dunia ini sebagai refleksi awal sebelum masuk dalam surga yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, jemaah dirahmati Allah, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Nabi hadir untuk mengajar manusia, mengajar Al-Quran, mengajar As-Sunnah, mengajar Al-Hikmah. Bahagialah orang yang mau mengajar, karena jadikanlah kita kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahli. Jadilah engkau orang yang berilmu, atau orang yang mendengar, atau orang yang belajar akan ilmu, atau orang yang mendengar akan ilmu. Janganlah menjadi orang yang keempat, engkau akan menjadi binasa. Yang terakhir, jemaah dirahmati Allah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lam. Nabi hadir mengajarkan kepada engkau sesuatu yang sebelumnya engkau tidak pernah mengetahui. Jadi dibandingkan yang kita tahu dengan yang kita tidak tahu, yang kita tidak tahu jauh lebih banyak ketimbang yang kita tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah ruh urusan Tuhan. Tidaklah diberikan ilmu kepada engkau kecuali yang sedikit. Yang begitu banyak ilmu kita miliki itu sedikit itu sebenarnya dibandingkan dengan lautan ilmu yang begitu luas. Jadi jemaah dirahmati Allah, tidak pernah ada berhenti untuk belajar, karena ilmu Allah sangatlah luas. Orang yang terbaik adalah orang yang terus akan belajar. Nabi mengajarkan sesuatu yang kita tidak tahu, tentang kisah-kisah orang-orang pada masa lalu, tentang kisah-kisah yang akan datang, hal-hal yang gaib yang tidak dapat kita lihat dengan panca indera kita. Nabi ajarkan kepada kita bahwa alam yang tidak nampak jauh lebih banyak ketimbang alam yang nampak. Bahwa di sana ada alam barzakh yang tak bisa dijangkau dengan mata kita. Bahwa di sana ada alam mahsyar. Bahwa di sana ada as-sirat. Bahwa di sana ada hidup dalam syurga atau neraka. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmatillah, marilah kita membaca tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda yang tersurat dan tanda-tanda yang tersirat. Dunia ini adalah penuh dengan tanda-tanda yang dalam bahasa Al-Quran Allah sebut dengan ayat. Ayat adalah tanda-tanda. Bahwa hujan akan turun, Allah berikan tanda-tanda, ada awan di sana. Kita akan pergi meninggalkan alam dunia ini, Allah berikan tanda-tanda. Tanda-tanda mulai dari rambut kita, dari pandangan kita, dan semua tubuh kita memberikan tanda-tanda. Untuk apa tanda-tanda ya Allah? Agar kau siap-siap. Siap-siap. Bila mendung sudah terlihat, siap-siap hujan mungkin akan tiba. Ada jemuran, engkau ambil jemuran itu. Bila tanda-tanda sudah datang, engkaulah hendak bersiap-siap. Begitulah bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Luruskan shaf, rapat dan rapi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.